Shalom teman-teman, apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik saja, karena memang Tuhan selalu bersama dengan kita, memelihara hidup kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, di komunitas kita, di PP Kristiase dan juga di GKPB, kita memiliki bacaan Alkitab harian. Kalau di PP Kristiase atau Pemuda, kita sejak awal tahun ini, kita mempunyai program yang namanya Pemuda Demen Alkitab atau PDA. Ya. Nah, PDA kita berkembang dari 4 pasal per hari, akhirnya menjadi 2 pasal. Ya. Karena kita rindu sebenarnya mendapatkan porsi yang proporsional. Kalau kebanyakan juga kurang bagus, tapi terlalu sedikit juga tidak pas. Ya. Sehingga akhirnya kita memilih 2 pasal per hari, dan tentu saja kami berharap teman-teman semua membaca ayat-ayat itu, dan menemukan ayat-ayat yang berbicara secara pribadi bagi teman-teman semua. Nah, saya sendiri sebenarnya selalu mengikuti PDA. Baik secara audio maupun juga membaca langsung pasal-pasal yang menjadi pasal harian kita, teman-teman semua. Nah, pada hari ini saya mempunyai 1 pasal favorit ya, yang saya akan siarkan dengan teman-teman apa yang saya dapat dari pasal ini dan kiranya menjadi berkat. Pasal itu adalah pasal 35 ayat 3. 1 ayat saja. Marilah kita pergi dan bersiap ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Amin. Ya. Ini adalah perkataan Yakub pada waktu itu kepada seluruh anggota keluarganya. Ya. Seperti yang teman-teman baca, Yakub pada waktu itu menghadapi persoalan yang pelik juga. Anak bungsu Yakub, yakni perempuan yang bernama Dina, telah dilecehkan oleh salah seorang pemuda di sebuah kota. Kota itu bernama Sikem. Dan ketika Yakub mendengar kabar itu, dia sebagai orang tua merasa sedih, dan dia berusaha mengendalikan dirinya dan berpikir dengan jernih apa yang harus dilakukan untuk merespon situasi. Yakub mendiamkannya, dan ketika anak-anaknya pulang, ya, dia menceritakan apa yang terjadi kepada Dina, dan mereka pun bereaksi. Anak-anak Yakub masih muda, teman-teman semua, reaksinya pun reaksi seorang muda. Ya, reaksi darah muda, penuh dengan emosi, tetapi mereka mengemasnya dalam sebuah tipu muslihat. Pada waktu itu, singkat cerita, anak-anak Yakub berkata, boleh saja adik kita pada akhirnya akan diambil menjadi istri oleh pemuda di kota ini, asal saja mereka disunat sama seperti kita. Namun rupanya anak-anak Yakub berkata demikian bukan dengan tulus, tapi untuk membalas dendam karena adiknya telah dilecehkan. Kemudian ketika mereka telah disunat, dan ketika pemuda-pemuda di sana sedang dalam kesakitan karena dalam proses penyembuhan, maka anak-anak Yakub yang bernama Simeon dan Lewi membawa pedang dan menghabiskan pemuda-pemuda di sana. Yakub yang tahu kabar itu terperanjat dan kaget sekali. Betul, adik mereka, anak daripada Yakub sendiri yang bungsu, telah menderita sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang sangat mendukakan, menyedihkan bahkan. Tetapi reaksi pembunuhan bukanlah reaksi yang tepat. Yakub merasa sedih, takut, dan juga bingung mesti ngapain, teman-teman sekalian. Bayangkan kalau kita di posisi Yakub, hanya dengan sebuah keluarga besar, sementara kita ada di kota seseorang, kita tinggal sebagai orang asing di sana, dan kita membalas kejahatan mereka lebih hebat lagi. Kira-kira bagaimana reaksi kita? Pasti takut. Yakub pada waktu itu mencari cara, dan dia tidak tahu mesti ngapain. Semua pilihan yang bisa dikalkulasi oleh pikirannya seolah-olah buntu, teman-teman sekalian. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Sehingga Yakub pada waktu itu mengumpulkan kaum keluarganya. Dia ingat betul bahwa ini bukanlah pertama kali dia mengalami ancaman atau sesuatu yang dapat mengancam nyawanya. Dan ini bukanlah pertama kalinya dia butuh pertolongan daripada Allah. Pada waktu itu dikumpulkan semua keluarganya. Setelah berkumpul, Yakub berkata, mari kita pergi ke Betel. Ya. Dan Yakub mengajak mereka untuk membuang segala hal-hal yang menghalangi mereka menyembah kepada Tuhan. Karena sekalipun Yakub mewarisi iman kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak, ya, tetapi rupanya ada saja anggota-anggota keluarganya yang tidak sungguh-sungguh beriman, yang mencari pertolongan dari apa yang bukan Tuhan. Yakub berkata, kuburkan semua itu, benda-benda pusaka yang bukan dari Tuhan, yang menghalangi mereka mencari wajah Tuhan, kuburkan semuanya. Mereka pun menguburkannya, ya. Dan mereka akhirnya mencari wajah Tuhan.
teman-teman sekalian. Ketika teman-teman menemukan jalan buntu, seolah-olah belum menemukan solusi apapun, tidak ada jalan keluar, satu hal yang masih kita miliki, yakni Tuhan. Tuhan kita, seperti kata Yakub, Dia Tuhan yang terbukti menolong di masa-masa yang paling sulit sekalipun. Di masa-masa yang penuh dengan kesesakan, Tuhan terbukti menolong. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, orang percaya pada zaman ini, jangan sampai kita lupa dengan hal ini. Ingat, Tuhan itu di pihak umatnya. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam segala hal. Namun jelas, Tuhan tidak akan pernah mengajarkan kita berbuat jahat. Tapi sekalipun kita akhirnya jatuh kepada persoalan, karena kecerobohan, karena kebodohan kita sendiri, Tuhan tetap menyediakan pertolongan. Tentu dalam hikmatnya, tentu dalam kebijaksanaannya yang maha tinggi, teman-teman sekalian. Tuhan menginginkan kemurnian. Siapapun yang datang mencari pertolongan kepada Dia, hendaklah sungguh-sungguh mencari Dia, tidak mendua hati. Yakub mengajak keluarganya, jangan mendua hati. Cari wajah Tuhan, segala sesuatu, benda-benda pusaka yang menghalangi, kuburkan itu. Kita cari wajah Tuhan. Tuhan yang terbukti menolong saya di masa-masa yang paling sulit. Teman-teman kalau flashback ke belakang sedikit ya, ingat kisah Yakub. Ketika dia dikejar oleh kakaknya Esau. Memang Yakub pada waktu itu ada andil salahnya. Sebenarnya betul firman Tuhan mengatakan Yakub lah yang menjadi kepala atau menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya. Tapi Yakub mengambil posisi itu dengan cara-cara manusiawi, dengan cara-cara duniawi. Sehingga apa yang terjadi? Kakaknya marah. Dia menjadi batu sandungan, dia dikejar. Bahkan hendak dibunuh pada waktu itu. Tetapi di perjalanan, Yakub ketika dia berbaring, dia mendapatkan sebuah mimpi yang berharga. Mimpi dari Tuhan. Di situ dia menemukan petunjuk Tuhan bisa diandalkan. Tuhan bisa dijadikan tempat pelarian, tempat pengungsian, tempat untuk menemukan pertolongan. Beberapa orang sampai saat ini, ketika mereka merasa bahwa persoalan ini muncul dari kebodohannya sendiri, menjauhkan diri dari Tuhan. Ingat, Tuhan menolong kita bukan hanya ketika kita bermasalah akibat ulah orang lain, tapi ketika kita bermasalah karena ulah kita sendiri, carilah juga wajah Tuhan. Ingat, Tuhan pasti menolong kita dengan caranya. Mungkin pertolongan Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan, tetapi Tuhan mau menolong, dan pertolongan Tuhan selalu melibatkan pertobatan. Tuhan yang menolong kita adalah Tuhan yang juga menuntun kita kepada pertobatan. Karena Tuhan rindu, kita bukan hanya mengecap berkat-Nya, tapi mengenal Dia. Oleh karena itu, apapun persoalan kita hari ini, termasuk persoalan yang kita buat karena ulah kita sendiri, carilah wajah Tuhan. Seperti Yakub. Anak-anak Yakub telah membuat kebodohan juga. Mereka membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan lebih hebat lagi. Yakub terdesak, nyawanya terancam. Bahkan seluruh keluarganya terancam. Tapi apa yang dia buat? Dia mencari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan bersama keluarganya. Mereka satu roh. Mereka satu hati mencari wajah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau teman-teman baca di ayat berikutnya. Ketika Yakub mencari wajah Tuhan, dia menemukan Tuhan yang memberikan dia kelegaan. Bahkan Tuhan yang menyertai dia. Dan Yakub akhirnya menemukan hal ini, teman-teman sekalian. Yakni bahwa sesudah itu berangkatlah mereka, ayat yang kelima. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Kedahsyatan dari Allah. Kedahsyatan Allah yang menyertai Yakub, yang menyertai anak-anak Yakub juga menyertai kita hari ini, dan juga menyertai keluarga kita. Yang penting, jangan kita berpegang kepada apa yang bukan Tuhan. Segala hal yang bukan Tuhan, jauhkan dari kita. Cari wajah Tuhan. Cari petunjuk dari Dia. Dan ketika Tuhan, kita berikan doa-doa kita, kita berikan permohonan-permohonan kita, melangkahlah. Segala hikmat yang timbul dalam pertolongan Tuhan di hati kita. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Jangan hanya berdiam diri menunggu perintah Tuhan. Yakub bergerak, dan sementara dia bergerak, pertolongan Tuhan menjadi nyata, teman-teman sekalian. Jadi ingatlah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk beriman secara aktif. Beriman secara aktif berarti mencari wajah Tuhan dan mengambil tindakan kita.
Dan jangan menunggu kita mendapat semua petunjuk. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Tuhan menolong orang yang mencari pertolongan kepadanya. Sehingga kedahsyatan Tuhan menyertai kita. Kedahsyatan Tuhan melingkupi hal-hal yang ada di sekeliling kita. Sehingga kehancuran, kebinasaan tidak mencapai kita. Malahan kita mendapat perlindungan. Kita dipulihkan. Dan hati kita diarahkan kepada Tuhan. Kita diperbaharui. Jadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Makin bijaksana. Makin mengenal kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya kembali menjadi berkat dalam kehidupan. Jadi hari ini, kalau tidak punya jalan keluar, ke kiri tidak ada jalan, ke kanan juga tidak ada jalan, masih ada jalan dari Tuhan. Cari wajahnya dengan sepenuh hati bersama keluarga kita, dan lihatlah pertolongan Tuhan menjadi nyata. Amin. Selamat hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang, senantiasa, dan selamanya. Amin.